Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita masih beribadah di rumah bersama keluarga kita, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita bersama-sama terlebih dahulu mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Puji nama Tuhan. Baik, bersama-sama kita mengangkat pujian penyembahan kita pada pagi hari ini dengan berkata, "Kasih setiamu yang kurasakan." Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji
Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami di sorga, Bapa kami puji dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di mana pada saat pagi hari ini ya Tuhan, Kau masih mengizinkan kami untuk menikmati hari baru ini Bapa. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk penyertaan-Mu itu. Dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Biarlah segala sesuatu yang kami panjatkan, yang kami mohonkan, yang kami puji-pujikan pada saat pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka jam penyembahan kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan dalam pujian-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah berdoa bersama-sama. Selanjutnya kita akan mengangkat kembali pujian kita dari nyanyian kemenangan iman yang terdapat dalam nomor 201. Ajaiblah Tuhan, kita menyanyikan segenap ayat. Bila ku lihat
akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini dipimpin oleh Ibu Unat. Persilahkan. Baiklah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya akan pimpin kita berdoa. Maha besar Tuhan yang mengasihi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat penebus hidup kami. Kami tiada henti-hentinya Tuhan mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, cinta kasih Tuhan, penyertaan-Mu ya Tuhan, bahkan perlindungan-Mu. Hingga kami hidup berjemaat sampai saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada, hanya karena kemurahan dan kekuatan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Biarlah oh Tuhan, Engkaulah jawaban doa kami. Kami membawa seluruh pergumulan kami, pokok-pokok doa kami di dalam jemaat-Mu Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami menyampaikan ya Tuhan doa kepada Bapa, yaitu membawa pelayanan Bapak Gembala Sidang dan BPJ Jemaat Ngenyan Asa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Walaupun di tengah badai COVID, apapun keadaan dunia ini Tuhan, namun Engkau yang tetap punya otoritas, punya kuasa di atas kehidupan setiap manusia. Engkau boleh memakai Bapak Gembala Sidang dan BPJ untuk terus semangat melayani Engkau ya Tuhan, bahkan melayani jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi yang baru ya Tuhan, sehingga mereka tidak kurang satu apapun. Mereka tetap sehat, kuat, tetap semangat, bahkan tetap memandang kepada Tuhan. Tuhan percukupkan kebutuhan Bapak Gembala Sidang, dana dan biaya, bahkan ya Tuhan kebutuhan rumah tangga mereka, bahkan BPJ-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus memakai mereka menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi negara dan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Secara umum biarlah Tuhan yang berotoritas memimpin, menolong bangsa ini keluar dari segala kekurangan, resesi ekonomi, sakit penyakit. Biarlah Tuhan yang punya kuasa menghalaukan negara ini dari kesusahan, dari kesesakan, dari problema apapun namanya ya Tuhan. Terlebih Tuhan kami berdoa untuk Kabupaten Kutai Barat ini Tuhan yang kami cintai. Biarlah Tuhan menolong kami para pemimpin, baik itu bupati sampai pemimpin kampung, sampai seluruh rakyat-Mu Tuhan. Tuhan jauhkan, Tuhan lepaskan, halaukan kami dari bencana COVID ini ya Tuhan. Juga Tuhan menjauhkan dari bencana kekurangan ekonomi ya Tuhan. Biarlah Bapa di surga, ketika para pemimpin kami semua orang berdosa yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Oh Bapa di surga, ampuni kami Bapa. Suci kuduskan, layakkan para pemimpin kami, bahkan kami semua Tuhan, atas segala pelanggaran kami. Kami tidak sembunyikan ya Tuhan. Kau tahu hati kami yang paling dalam. Untuk itu Bapa di surga, biarlah Kutai Barat ini aman tentram dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah rakyat-Mu, masyarakat-Mu, umat-Mu bebas berusaha, mendapat hasil dan bisa menghidupi keluarga lepas keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan, khususnya yang ada di Kutai Barat. Tuhan terus berkarya melalui kehidupan hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa baru, sehingga ketika kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, tidak ada lagi yang tertinggal yang tidak percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini bulan misi ya Tuhan.
Biarlah hidup kami berguna ya Tuhan untuk mengabarkan Injil-Mu dan berita-berita kebaikan-Mu ya Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, pakai kami semua siapapun kami, pemuda, anak-anak, orang tua, bahkan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak dalam masa pendidikan mereka Tuhan yang sempat belajar daring ya Tuhan dari rumah. Baik itu tingkat TK, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi. Tuhan, secara manusia kami tidak mampu Tuhan menolong mereka. Tidak mampu kami memprediksi hasil pendidikan mereka. Namun biarlah Tuhan campur tangan menolong anak-anak kami ini yang ujian, yang naik kelas apapun yang tingkat akhir pendidikannya. Tuhan, ulurkan tangan kasih belas kasihan-Mu sehingga mereka tepat pada waktunya boleh selesai dengan baik bagi yang tingkat akhir dan naik kelas dengan nilai yang baik ya Tuhan. Karena semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah hasil perbuatan tangan Tuhan, bukan dari manusia. Biarlah Tuhan, Tuhan memberkati para orang-orang tua kami semua ya Tuhan, sebagai orang tua anak-anak kami, biar kami menjadi contoh tauladan di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk orang-orang lansia ya Tuhan. Kami tidak menyebut satu persatu mereka. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan bagi yang lemah ya Tuhan, dikuatkan. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu beban berat dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan dan aktivitas jemaat-Mu setiap hari ya Tuhan. Baik kami sebagai pegawai negeri, petani, nelayan, wira swasta, pedagang, politisi, pengusaha. Oh Tuhan, biarlah pekerjaan kami mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami menjalankan tugas kami masing-masing. Rasa takut akan Tuhan selalu ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga merindukan yaitu pembangunan menara dan pagar gereja ini Tuhan. Kami percaya tepat pada waktunya akan terbangun dengan baik sesurut dengan kehendak Tuhan. Karena ini adalah pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Ada pelaksanaan rakerda telah selesai oleh para hamba-hamba-Mu di Kutai Barat ini. Tuhan sungguh memimpin, menuntun, menolong mereka sehingga selesai dengan baik, menghasilkan hasil yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyukur atas melahirnya istri Pak Philip ya Tuhan dengan selamat dan sehat kedua-duanya. Syukur Tuhan semuanya karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami tetap berdoa untuk pemulihan saudara kami Ibu Rita Erni, Bapak Darius Latif, dan ibu-ibu yang lain yang tidak tersebut namanya. Biarlah Tuhan pulihkan mereka dengan cara dan kehendak Tuhan. Biarlah waktu Tuhan yang jadi ya Tuhan, bukan waktunya manusia. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu dalam keadaan berat badan. Kami tidak menyebut mereka satu persatu, namun biarlah mereka ya Tuhan ada dalam perlindungan-Mu, pengawasan-Mu, sampai saatnya mereka melahirkan dengan baik dan selamat karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bepergian karena tugas pekerjaannya. Baik itu Tuhan keluar Kutai Barat, mau masuk ke Kutai Barat. Tuhan hindari mereka dari celaka bahaya maut apapun. Hindarkan mereka dari bencana COVID ini Tuhan. Sehingga mereka tiba di rumah dalam keadaan baik karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Ya Tuhan, kami tidak menyebut mereka satu persatu. Yang ada di buletin ini ada dalam catatan dan pengetahuan Tuhan. Tidak ada yang Engkau tidak tahu Tuhan. Melalui umur yang bertambah, melalui usia mereka ya Tuhan, Tuhan pakailah mereka menjadi alat berkat di tangan-Mu.
sehingga mereka boleh mengandalkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan usia yang sudah mereka lalui dan mereka sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan, yaitu kami di masa-masa liburan ini. Biar Tuhan campur tangan, Tuhan tetap menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan hidup kami tetap semangat untuk melayani Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa sepat kami yang tidak terlalu sempurna ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu Engkau terus berbicara kepada kami, sebagaimana Bapa mengajarkan kami terus berdoa melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah bersyafaat bersama-sama. Selanjutnya kita mengangkat pujian dari nyanyian kemenangan iman kita dari nomor 70, Aku Kasih di Kau Tuhan, dan kantong persembahan dijalankan di antara kita. Kita menyanyikan ayat 1 dan 2. Kasih di Kau Tuhan, tiada bandingnya, sebab ada perdamaian yang darimu diberi. Tak dapat kami wartakan dengan sempurnanya Mari kita berdoa. Sungguh besar Engkau Tuhan, dengan segala kebaikan-Mu Engkau telah menyatakannya dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari yang telah lewat. Kami diberi kesempatan untuk berusaha ya Tuhan, dan kami boleh mendapat hasil semua karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami memberi dari apa yang telah kami hasilkan ya Tuhan. Kiranya Engkau menerima dengan tidak memandang nilai, namun dari ketulusan hati kami ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu untuk aktivitas kami sepanjang hari yang akan datang Tuhan. Kiranya pengawalan, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hikmat, akal budi selalu Engkau berikan agar kami tidak salah melangkah, baik kami bekerja maupun aktivitas kami yang lainnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan.
Namun sebelum itu kita mengangkat pujian kembali yang mengatakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Pada hambanya, silakan. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang terus Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah menaikkan doa syukur, doa syafaat kami kepada Tuhan. Dan kini waktunya untuk kami belajar firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan bagian firman-Mu yang menjadi perenungan buat kami pada pagi hari ini. Biarlah bagian firman-Mu sungguh dapat menjadi penyemangat bagi iman percaya kami untuk tetap setia mengiringi akan Tuhan. Jikalau ada kuasa-kuasa roh jahat yang coba mengintimidasi kebenaran firman-Mu, tidak dapat kami terima dengan baik. Kami tolak, kami tengking dalam nama Yesus Kristus.
Kami isytiharkan Bapa, biarlah suasana dari surga boleh turun ke atas kami masing-masing diri, sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami mendapatkan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera yang dari Tuhan. Doa ini kami naikkan dengan penuh syukur dan mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan. Baik, mari sebelum kita lebih lanjut masuk dalam upacara sakramen perjamuan kudus, saya ingin mengajak kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Masih dalam suasana bulan misi, kita akan belajar firman Tuhan di minggu kedua, sebagaimana jadwal yang diberikan oleh Departemen Penginjilan dan Misi GKI Pusat. Baik Bapak Ibu, nas firman Tuhan sebagai perenungan bagi kita pada pagi ini terambil dalam kitab Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51. Ayat 45 sampai ayat 51. Saya akan membacakan nas firman Tuhan ini demikian. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, dari nas firman Tuhan yang sudah kita bacakan di pagi hari ini, saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan dengan tema kebahagiaan hamba yang setia. Kebahagiaan hamba yang setia. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, betapa pentingnya menjadi seorang hamba yang setia, apalagi di saat-saat kita menantikan kedatangan Sang Raja kita, Yesus Kristus, yang sudah berjanji akan datang kali kedua untuk menjemput kita, membawa kita di mana Ia berada, kita pun juga ada di sana. Nah, Bapak Ibu, secara khusus dalam pembacaan kita tadi, kita menemukan ada dua jenis sikap hamba. Ada dua kriteria hamba yang kita bacakan dalam pembacaan tadi. Nah, sikap hamba ini mewakili sikap manusia saat ini, Bapak Ibu, dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kita menemukan ada dua sikap. Yang pertama, sikap seorang hamba yang setia dan bijaksana. Hamba yang setia dan bijaksana. Lalu yang kedua itu hamba yang jahat. Nah, kira-kira kita ada di bagian yang mana? Apakah kita ada di bagian hamba yang setia dan bijaksana, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang datang kedua kali, ataupun kita adalah bagian hamba yang jahat? Nah, Bapak Ibu, dari sikap tersebut kita melihat bahwa Tuhan memberikan imbalan ataupun pahala ya yang sepadan kepada hamba yang setia dan bijaksana. Tentu ya, seorang hamba yang setia, hamba yang bijaksana, pasti ada pahala, ada imbalan yang Tuhan berikan kepada mereka, sebagaimana perumpamaan yang kita bacakan dalam pembacaan ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, marilah kita perhatikan sikap apa saja yang harus kita miliki, sebagai seorang hamba. Saya sebut saja kita adalah hamba Kristus. Sikap yang bagaimana yang harus ada dalam diri kita masing-masing diri
sementara kita menanti penggenapan janji Yesus Kristus yang mau datang kedua kali menjemput kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat sikap seorang hamba yang setia itu bagaimana. Nah, di dalam pembacaan kita ini ada beberapa hal yang kita temukan. Nah, kriteria-kriteria seorang hamba yang setia itu bagaimana? Mari saya ajak kita melihat. Yang pertama, pada ayat yang ke-45a, 45a. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Nah, yang pertama Bapak Ibu, hamba yang setia itu disebutkan sebagai hamba yang dapat dipercayai. Hamba yang dapat dipercayai, ya. Apa hamba yang dapat dipercaya? Nah, kata setia dalam pembacaan kita ayat yang ke-45 ini diambil dari kata asli bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata pistos, bukan pistol ya, pistos. Nah, pistos dalam bahasa bahasa tunjungnya trustworthy ataupun dapat dipercaya. Oke, dalam bahasa Inggrisnya tadi itu ya, trustworthy ataupun dapat dipercaya. Ini makna dari kata pistos. Nah, makna dari kata setia ini menunjuk kepada sikap seorang hamba yang dapat dipercaya, yang merupakan syarat mutlak, syarat penting bagi seorang hamba yang dapat melaksanakan tugas apa saja yang diberikan oleh tuannya. Nah, ini dia, oke, hamba yang dapat dipercaya. Nah, menjadi seorang hamba yang setia, sikap yang harus ada yaitu seorang yang dapat dipercaya. Nah, di dalam beberapa referensi lain, hamba yang dapat dipercaya itu bagaimana? Hamba yang setia itu bagaimana? Yaitu hamba yang setia dan benar dalam perkara-perkara kecil. Nah, Bapak Ibu, biasanya Tuhan menguji kita. Sebelum Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang besar, mempercayakan tugas yang besar kepada kita, Dia mau menguji kita dulu gitu ya. Nah, Dia mau menguji kita dengan hal-hal ataupun perkara-perkara yang kecil. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Maksudnya, hamba yang dapat dipercaya itu adalah hamba yang setia dan benar dalam hal-hal perkara-perkara kecil. Nah, maksudnya di sini adalah kalau kita setia dalam hal yang kecil saja, itu bernilai plus bagi Tuhan, sehingga suatu saat kelak Tuhan tidak ragu pasti memberikan kepada kita pekerjaan yang besar bagi hormat kemuliaan namanya. Lalu di dalam bagian lain 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan juga bahwa hamba yang setia yang dapat dipercaya itu adalah hamba yang membuktikan integritas di dalam hidupnya. Oke. Hidup sesuai firman Tuhan. Sikapnya benar sebagai seorang anak Tuhan, bukan anak dunia yang selalu melakukan keinginan dunia, tetapi dia selalu menjadi pelaku apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam dirinya setiap saat, ya. Lalu yang kedua dikatakan dia selalu berterus terang, berani berterus terang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15 firman Tuhan berkata demikian, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, ini dia Bapak Ibu, seorang yang dapat dipercayai. Bukan hanya hamba yang setia dan benar dalam perkara-perkara kecil, tetapi dia juga adalah seorang hamba yang membuktikan memang benar dia hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan berani memberitakan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang dapat kita lihat. Lalu di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, seorang hamba yang dapat dipercaya itu adalah seorang hamba yang dapat menjadi teladan. Seorang hamba yang menjadi teladan. Firman Tuhan berkata demikian
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, bahkan juga dalam kesucianmu. Artinya bahwa seluruh aspek kehidupan kita sebagai hamba Kristus harus berpedoman dengan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita sebagai seorang hamba benar-benar menjadi seorang hamba yang dapat dipercaya dalam hal menjadi teladan. Nah, ini merupakan PR kita bersama Bapak Ibu, baik kami sebagai seorang hamba Tuhan, badan pengurus jemaat, dan kita semua anggota jemaat yang adalah hamba Kristus. Mau tidak mau kita haruslah menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan kita. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan di poin yang pertama ini, apakah kita sudah membuktikan bahwa kita adalah seorang hamba yang dapat dipercayai? Apakah saya, apakah Bapak Ibu bisa dapat dipercayai tatkala Tuhan mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada kita? Hamba yang dapat pahala dari Tuhan itu adalah hamba yang setia melakukan tugasnya dengan penuh bertanggung jawab. Ini poin yang pertama Bapak Ibu. Kita lihat yang kedua, hamba yang setia itu bagaimana? Selain hamba yang dapat dipercayai, yang kedua, hamba yang setia itu sikapnya yang kedua itu adalah seorang hamba yang melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab. Sekali lagi, hamba yang melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab. Ayat yang ke-45b, firman Tuhan berkata demikian: seorang hamba yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Nah, seorang hamba yang diangkat itu adalah memang hamba yang dapat dipercaya. Nah, hamba yang dapat dipercaya oleh tuannya ini, lalu Tuhan memberikan tugas kepadanya. Lalu hamba yang dipercaya itu melaksanakan tugasnya itu dengan bertanggung jawab. Nah, ini dia. Nah, di sini Bapak Ibu menunjukkan bahwa seorang hamba yang setia adalah seorang hamba yang melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab. Mengapa demikian? Karena ia tidak mungkin diberikan kepercayaan oleh tuannya jika ia tidak dinilai sebagai seorang yang bertanggung jawab. Coba kita pastikan, perhatikan orang-orang yang diberi tugas yang besar. Saya percaya Bapak Ibu, karena mereka setia dengan tugas-tugas yang kecil. Kalau mereka setia dengan tugas-tugas yang kecil, maka atasan mereka pasti memberikan tugas-tugas yang besar bagi mereka. Dalam hal kerohanian kita, dalam pelayanan kita mengiringi Tuhan, kadangkala kita menuntut untuk tugas yang besar, tetapi tatkala Tuhan menilai kita, Tuhan tidak memberikannya. Karena apa? Barangkali kita tidak setia dengan hal-hal yang kecil. Bapak Ibu, kalau kita mau menerima tanggung jawab yang besar, firman Tuhan katakan, mari kita belajar melakukan tugas yang kecil untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam pembacaan kita ini Bapak Ibu, pertama di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang saya ulangi, 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Menyadari dan melaksanakan setiap tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan dan diharuskan oleh Tuhan tanpa mengutamakan hak-hak pribadi. Nah, kalau kita mau melaksanakan tugas dengan penuh bertanggung jawab, maka hal-hal yang berhubungan kait dengan urusan pribadi kita itu selalu kita nomor duakan, terutama untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Bukankah Tuhan bilang di dalam bagian firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Maksudnya bahwa fokus utama kita melakukan dulu apa yang menjadi kerinduan Tuhan.
Nah setelah itu baru urusan-urusan kita, seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58, berdiri teguh dan tidak goyah dalam keadaan apapun, serta giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah orang yang diberi mandat tugas lalu bertanggung jawab ya seperti ini. Oke? Mereka berdiri teguh dan tidak goyah apapun keadaan kondisi yang terjadi. Mereka tetap melaksanakan tugas yang dimandatkan dengan penuh bertanggung jawab sampai tuntas, sampai tuntas. Tidak sampai di pertengahan jalan, tetapi diselesaikan secara sempurna adanya. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Siap menghadapi resiko apapun. Nah ini dia Bapak Ibu. Hamba yang bertanggung jawab itu adalah hamba yang siap menerima resiko apapun yang terjadi. Oke? Aplikasinya bagi kita, sudahkah kita menjadi seorang hamba yang melaksanakan tugas yang kita peroleh dari Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan siap menghadapi apapun yang harus kita hadapi demi terlaksananya tanggung jawab tersebut? Mari Bapak Ibu, Tuhan sudah mempercayakan kepada kita tugas, melaksanakan tugasnya, dan mari kita laksanakan tugas kita itu dengan bertanggung jawab. Karena firman Tuhan berkata bahwa masing-masing kita yang diberikan Tuhan talenta, yang diberikan Tuhan pelayanan, Tuhan akan menuntutnya dari kita pada saat kita bertemu dengan Tuhan. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapannya. Kalau memang kita menjadi seorang hamba yang setia, yang melakukan tugas dengan bertanggung jawab, maka kita akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, hamba yang setia itu selain hamba yang dapat dipercaya, hamba yang melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab, yang ketiga itu adalah hamba yang tekun hingga ke akhir. Maksudnya ketekunannya itu tidak hanya sampai di awal ataupun di pertengahan, tetapi dia tekun dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Sebagai seorang petani, pada waktu dia mengolah lahan, lalu menabur, membersihkan lahan tersebut, lalu menabur, dia akan menunggu sampai ia mendapatkan hasil panenannya. Nah ini dia, maksudnya bahwa menjadi seorang hamba harus tekun, bukan tekun di awal saja mengiringi Tuhan, bukan tekun sampai di pertengahan jalan saja kita mengiringi Tuhan, tetapi kita harus tekun dari awal, di pertengahan, dan sampai akhir kehidupan kita. Kita harus tekun mengiringi dia. Nah ini dia, pada ayat yang ke-46 dan 47. 46 menggambarkan dengan jelas sikap penting ketiga tentang hamba yang setia, yaitu hamba yang dengan tekun melaksanakan tugasnya hingga ke akhir. Ya. Nah, dari kebenaran ini Bapak Ibu dapat kita ketahui bahwa yang penting di mata Allah bukan hanya seorang yang dapat dipercaya, okay? Bukan hanya seorang yang dapat dipercaya sehingga ia diberi kepercayaan oleh Tuhan. Bukan juga hanya seorang yang melaksanakan seluruh tanggung jawabnya dengan seluruh tugasnya dengan bertanggung jawab. Tetapi juga seorang yang tekun melaksanakan tugasnya sampai kepada akhir, di mana ia dapat mengakhiri tugasnya dengan baik. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu, apa tugas akhir yang perlu kita jaga, yang harus kita tekuni sampai akhir? Yang pertama dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7, kita harus memelihara iman. Kita harus memelihara iman sehingga dapat mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Ini sebagai orang Kristen kita harus pelihara iman. Jangan sampai di pertengahan jalan lalu kita seperti Esau menjual hak kesulungannya. Gambaran kehidupan orang yang tidak dapat bertahan, mempertahankan imannya, mengiringi Tuhan Yesus, lalu gantikan Tuhan dengan yang lain. Lalu yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat 12 katakan harus tahan uji. Memang selama kita hidup di muka bumi ini, kadangkala Tuhan mengizinkan kita diuji. Nah, ujian itu untuk memurnikan diri kita, supaya kita makin hari makin sempurna. Emas itu kalau tidak ditempa, logam-logam yang bercampur dengan emas murni itu tidak akan keluar, tidak akan hilang. Makin ditempa, makin dibakar, maka
kemurnian emas itu akan terlihat. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Setiap orang harus mengalami yang namanya pengujian. Oleh karena itu firman Tuhan katakan kita harus menghadapi pengujian itu dengan tahan uji, tekun. Sehingga kelak kita akan menerima mahkota kehidupan yang memang Tuhan sediakan bagi setiap pribadi kita yang tekun mengiringi Tuhan sampai akhir hidup kita. Wahyu pasal 2 ayat 10, bukan saja memelihara iman tahan uji, tetapi kita harus menunjukkan etikat kesetiaan kita mengiringi Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai mati, kata firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita sedang berjuang dengan setia dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita dengan membuktikan bahwa kita tahan uji, bahkan kita setia mengiringi Tuhan sampai akhir hidup kita? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Saya percaya jikalau kita memiliki sikap tekun, memelihara iman kita, tahan dalam setiap pengujian, dan setia mengiringi Tuhan sampai akhir hidup kita, pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kita bukan dihukumnya, tetapi Tuhan akan memberikan ganjaran, pahala, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan-Nya. Puji nama Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semua boleh diberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pagi ini, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kebahagiaan hamba yang setia, yang dapat dipercaya, yang dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, dan bertekun sampai akhir kehidupan. Mari tolong kami Bapa, pagi hari ini biarlah bagian firman-Mu yang kami renungkan ini sungguh-sungguh menjadi sikap kami sementara kami menanti penggenapan janji Tuhan yang mau datang kedua kali. Ajarkanlah kami Bapa untuk memelihara iman kami. Ajarkanlah kami Bapa untuk tetap tahan setiap ujian dan juga setia mengiringi Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat yang telah mendengarnya. Biarlah Tuhan saja ditinggikan, Tuhan saja dipermuliakan, dan kami semua boleh menikmati berkat-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan memasuki upacara sakramen perjamuan kudus. Untuk itu mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita, sehingga melalui sakramen perjamuan kudus yang kita laksanakan pada hari ini sungguh dapat mengingatkan kita untuk melakukannya dengan setia. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Bapa mengucap syukur buat berkat kasih setia dan pertolongan-Mu yang sudah menyertai kami dalam pembacaan firman-Mu. Kini kami akan masuk dalam upacara sakramen perjamuan kudus. Tolong kami Bapa, biarlah apa yang kami lakukan dalam memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib sungguh menjadi berkat yang dapat menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami mengiringi akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, kita akan masuk dalam upacara dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita masuk lebih dalam sakramen perjamuan kudus, mari kita datang dulu kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kini waktunya Bapa, kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus sebagaimana yang telah Tuhan perintahkan kepada para murid-Mu dan kepada kami umat ketebusan-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan sakramen perjamuan kudus dari awal, pertengahan sampai selesainya.
Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah semuanya itu sungguh berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan waktu kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami buka sakramen perjamuan kudus ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur di minggu ini kita akan kembali memperingati pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib yang kita peringati dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus. Baik, sebelum kita menerima roti dan anggur yang akan kita makan dan minum bersama-sama, mari perhatikan dulu kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita di pagi hari ini. Pembacaan kita di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-30. Saya ulangi, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, melalui pembacaan kita diperingatkan bahwa Yesus mati di kayu salib sebagai satu-satunya pengorbanan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita untuk menjadi satu-satunya jalan penebusan, satu-satunya jalan yang melayakkan kita kembali di hadapan hadirat Bapa. Kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, memberi diri kita dibaptis, lalu kita menerima perjamuan yang kita terima di pagi hari ini. Tentunya Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa di saat kita menerima roti dan anggur, Tuhan mau supaya kita terlebih dulu menguji diri kita. Bertanyakan kepada diri kita, apakah ada dosa dan salah yang kita buat yang belum kita akui di hadapan Tuhan? Apakah kita percaya bahwa hanya darah Yesus Kristuslah satu-satunya yang dapat menguduskan kita dan melayakkan kita di hadapan hadiratnya? Mari Bapak Ibu, saya berikan kesempatan kepada kita untuk bersaat teduh bersama-sama. Kalau memang ada dosa-dosa yang kita buat, akuilah itu di hadapan Tuhan. Barangkali dalam perjalanan kita sebulan ini ada hal-hal yang kita buat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akuilah itu di dalam doamu kepada Tuhan. Minta ampun. Mohon supaya Tuhan memperbaharui kita. Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan katakan jikalau kita tidak mengakuinya, maka hukuman akan menimpa kita. Saya berharap hukuman tidak akan menimpa kita. Karena firman Tuhan katakan dalam pembacaan kita, itu sebabnya tidak sedikit yang meninggal, tidak sedikit yang jatuh sakit. Karena apa?
melalaikan tanggung jawab kita mengakui segala dosa dan perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menerima roti dan cawan yang akan kita makan dan minum bersama-sama, dan itu sungguh dapat menjadi kekuatan kehidupan bagi kita, bukan kecelakaan. Mari kita datang kepadanya dan mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita tunduk kepala, kita bersaat teduh, sampaikan permohonan ampunmu kepada Tuhan di dalam doa kita masing-masing. Mari kita mulai. Bapa di surga, kami sadar Bapa bahwa kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang selayaknya mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatan kami yang jahat kepadamu. Tetapi oleh karena besar cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan, Engkau rela berkorban di kayu salib, menanggung segala dosa dan salah kami. Perbuatan-perbuatan jahat kami Tuhan salibkan di kayu salib. Darah-Mu yang suci, kudus, murni itu mentahirkan kami dan melayakkan kami. Tentunya Bapa, kami mohon urapan daripada Tuhan Yesus melalui darah-Mu yang kudus menguduskan kami dan melayakkan kami. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat memerdekakan kami dari kutukan-kutukan dosa, melenyapkan hukuman-hukuman yang akan menimpa kami oleh karena perbuatan-perbuatan jahat kami yang lalu. Terima kasih Bapa, Engkau mati di kayu salib menggantikan kami. Tubuh-Mu menggantikan tubuh kami. Darah-Mu yang kudus telah melayakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah pengorbanan-Mu sungguh nyata dan menjadi kekuatan yang memberikan semangat dan gairah bagi kami untuk terus melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kami serahkan kelanjutan upacara sakramen perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mendahuluinya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah mendapatkan roti dan cawan, roti dan anggur yang sudah disiapkan oleh BPJ, yang sudah diedarkan, mari bersama-sama dengan saya kita mempersiapkannya. Nah, sementara kita mempersiapkan roti dan anggurnya, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dari buku Kemenangan Iman nomor 48a ayat 1. Yesus mencurah darahnya. Kita nyanyikan satu ayat saja, ayat pertama. Yesus mencurah darahnya dengan kelimpahan. Nab yang berdosa olehnya boleh disucikan. Orang berdosa olehnya boleh disucikan. Bapak Ibu yang sudah menerima roti, mari bersama-sama dengan saya kita pegang rotinya dan dengarkanlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Bersama-sama dengan saya, mari kita pegang cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang bertakhta di atas ketinggian-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang tergantung di kayu salib di Bukit Golgota, menggantikan kami. Darah-Mu yang tercurah di kayu salib, yang telah melayakkan kami, menguduskan kami di hadapan hadirat-Mu. Biarlah di saat kami menerima roti dan anggur yang boleh kami minum, boleh kami makan dan minum dalam rangka kami memperingati pengorbanan Tuhan. Biarlah anggur yang masuk ke dalam tubuh kami yang melambangkan darah Kristus menyucikan kami, mentahirkan kami. Bahkan segala sakit penyakit yang kami derita pun boleh Tuhan sembuhkan, menjamah kami dan melayakkan kami di hadapan hadirat. Segala sakit penyakit yang datang dari kuasa-kuasa kegelapan kami hancurkan oleh darah Kristus Yesus yang ajaib. Segala sakit penyakit yang kami derita dalam nama Yesus Kristus disembuhkan oleh darah Kristus yang kudus itu. Terima kasih Bapa. Ajarkanlah kami Bapa selama kami masih hidup, mampu memberitakan kematian-Mu Bapa sampai Engkau datang dua kali. Memberitakan kematian Tuhan Yesus, memberitakan kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus kepada mereka-mereka yang belum mendengarkan Injil kebenaran-Mu. Karena ada 9.000 suku yang ada di seluruh dunia ini yang belum mendengarkan Injil, bahkan dimenangkan oleh Injil kebenaran. Tolong kami Bapa, para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang percaya, aktivis gereja, penginjil-penginjil yang terlibat secara langsung dan tidak langsung menjangkau mereka dengan otoritas yang dari Allah yang Maha Tinggi. Suku-suku yang terabaikan ini, suku-suku yang belum mendengarkan Injil kebenaran-Mu, boleh diberitakan, boleh mendengar firman Tuhan, dan mereka boleh menerima keselamatan yang di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa kuasa dan otoritas Allah lah yang memampukan kami untuk melakukannya. Berkati kami semua Bapa yang ikut ambil dalam sakramen perjamuan kudus ini. Biarlah perjamuan yang kami ambil ini menjadi kesehatan yang menguatkan iman percaya kami, mengiringi Tuhan, dan melakukan tanggung jawab kami memberitakan kematian Tuhan, memberitakan damai sejahtera Tuhan kepada mereka yang belum mendengarkannya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam diri kita masing-masing, saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian dari buku Kemenangan Iman nomor 202. Buku pujian, buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 202, Aku Telah Tertebus. Kita nyanyikan satu ayat dan refnya 2 kali, chordnya 2 kali.
nyanyi dengan gaung ketebusan, jiwaku diberi perhentian. Tidaklah rasa syak, hanya ku soraklah, ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di taktanya. Ku tertebus demi darahnya. Darahnya penebus yang sedang sucikan jiwaku. Haleluya, ku nyanyi beserta saleh di taktanya. Ku tertebus demi darahnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi dalam nama Tuhan. Kita akan tutup sakramen perjamuan kudus dengan doa syukur. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih oleh karena pertolongan Tuhan sudah menyertai sakramen perjamuan kudus dari awal, pertengahan sampai selesai. Biarlah segala sesuatu yang telah kami lakukan dalam kami memperingati pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, menanggung segala dosa dan salah kami, dapat kami beritakan kepada mereka yang belum mendengarnya, supaya mereka juga diselamatkan. Karena kerinduan Tuhan bukan hanya kami yang diselamatkan, tetapi Tuhan mau supaya manusia yang Tuhan ciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Tuhan mau supaya kami semua diselamatkan. Kuatkan kami Bapa, teguhkan iman percaya kami, untuk dengan setia melakukan tanggung jawab kami sampai Maranatha kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami akhiri dan tutup sakramen perjamuan kudus ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan perjamuan kudus kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama mengangkat pujian kita yang mengatakan karya terbesar di dalam kehidupan kita. Karena begitu besar pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita, sepatutnya kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kita. Puji nama Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia.
aku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan yang sudah menyertai seluruh rangkaian dalam ibadah raya kami. Kami percaya Tuhan, puji-pujian yang telah kami nyanyikan bersama-sama, doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan, biarlah semuanya itu menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kami semua jemaat-Mu boleh diberkati. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan, kita sudah berada di akhir ibadah raya kita pada minggu ini. Sebelum kita melanjutkan seluruh aktivitas yang Bapak Ibu jemaat rencanakan, mari arahkanlah terlebih dulu hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengawalan serta penuntunan Roh Kudus akan menyertai kita senantiasa mulai saat ini sampai pada saat penggenapan janji Yesus Kristus yang mau datang menjemput kita selaku saleh-salehnya. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji
silakan duduk saat teduh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Namun sebelumnya, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih, ucapan terima kasih kepada pengurus perkawan yang sudah terlibat dalam pelayanan pada minggu ini. Kiranya pelayanan yang dilakukan sungguh mendatangkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih kepada tim multimedia, tim musik yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga mewakili Badan Pengurus Jemaat dan jemaat-jemaat yang lain menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga Bapak Philip Silitonga atas kelahiran anak mereka yang keempat, seorang putra. Doa kami kiranya Tuhan memulihkan kondisi ibu serta memberkati pertumbuhan anak Bapak Philip yang keempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, pengumuman yang perlu kami sampaikan yang ketiga, yang pertama yaitu sehubungan dengan pelayanan pada minggu yang akan datang. Nah, seperti biasa minggu depan setelah perkawan kita percayakan pelayanan kepada pengurus pemuda remaja, kategorial pemuda remaja pada minggu yang akan datang, yang akan memimpin dalam peribadatan kita pada tanggal 16 Agustus 2020. Dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang ini, tentunya kami dari Badan Pengurus tetap terus menghimbau kepada seluruh warga gereja, terutama masyarakat GKI yang ada di Ngenyan Asa ini, untuk tetap melaksanakan himbauan pemerintah, ya, pakai masker, jaga jarak, menghindari dari keramaian, dan jadikan sebuah kebiasaan untuk cuci tangan selalu pakai sabun. Mengingat dalam beberapa waktu yang lalu ini terjadi lonjakan pasien COVID-19 yang positif. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu kita tingkatkan intensitas kehatian kita gitu ya, hati-hati untuk menjalankan seluruh aktivitas. Selalu jadikan penggunaan masker sebagai suatu kebiasaan bagi kita. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kalau ada pengumuman yang mungkin perlu kami sampaikan, tidak sempat kami umumkan pada kesempatan ini, akan kami sampaikan lewat grup GKI Ngenyan Asa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Karya terbesar